Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bandi Ungu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motor bakar. Di antaranya itu seperti definisinya, terus sejarah singkatnya, terus cara kerjanya bagaimana sih, terus implementasi di kehidupan sehari-hari ataupun di dunia industri. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama. Saya akan menjelaskan motor bakar. Motor bakar adalah suatu mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar dan proses pembakaran untuk mendorong piston di dalam silinder. Gerakan piston tersebut memutar poros engkol yang kemudian memutar roda mobil melalui rantai atau poros penggerak. Berbagai jenis bahan bakar yang bisa digunakan untuk mesin pembakaran mobil adalah bensin, diesel, dan minyak tanah. Untuk sejarahnya yaitu pada tahun 1867, Nicholas August Otto, seorang insinyur Jerman, mengembangkan siklus Otto 4 langkah yang banyak digunakan dalam transportasi bahkan hingga saat ini. Otto mengembangkan mesin pembakaran internal 4 langkah ketika ia berusia 34 tahun. Nah, mesin diesel muncul pada tahun 1892 oleh insinyur Jerman lainnya, yaitu Rudolf Diesel. Mesin diesel dirancang lebih berat dan lebih kuat daripada mesin bensin dan menggunakan minyak sebagai bahan bakar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke definisi ataupun pengertian dari motor bakar. Motor bakar sendiri adalah motor penggerak bola yang pada prinsipnya adalah sebuah alat yang mengubah energi kimia menjadi energi panas dan diubah ke energi mekanis. Motor bakar sendiri ada dua jenis, yaitu motor bakar bensin atau motor bakar gasolin dan motor bakar diesel. Nah, si motor bakar bensin ini mempunyai dua tipe, yaitu motor bakar 4 tak ataupun lebih dikenal dengan motor bakar 4 langkah, dan motor bakar 2 langkah ataupun motor bakar 2 tak. Nah, apa sih perbedaan dari si dua tipe ini, si 4 tak dan 2 tak ini? Perbedaannya mencolok ataupun secara umum perbedaannya yaitu kalau dalam segi tenaga ataupun torsi yang dihasilkan, motor bakar 2 tak lebih unggul dibandingkan motor bakar 4 tak. Nah, selanjutnya adalah langkah kerja. Seperti yang telah saya sebutkan di atas tadi, si motor bakar ini ada dua tipe, yaitu mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Nah, bagaimana sih langkah kerja dari mesin 4 tak dan 2 tak? Nah, langkah kerja dari mesin 4 tak itu yang pertama langkah hisap. Langkah hisap itu langkah pertama dari si bahan bakar itu masuk ke ruang bakar. Nah, yang kedua itu langkah kompresi. Langkah kompresi itu dimana pada posisi ini itu si piston itu dari TMB ataupun titik mati bawah menuju TMA ataupun titik mati atas. Nah, untuk langkah yang ketiga itu langkah usaha, dimana di langkah usaha ini piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah diakibatkan oleh ledakan dari si bunga api ataupun dari percikan dari busi. Nah, untuk langkah yang keempat itu adalah langkah buang, dimana si posisi piston itu dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, yaitu membuang sisa dari pembakaran. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini. Ini adalah video dari cara kerja mesin 4 tak. Di situ diperlihatkan bahwa cara kerja di
piston itu bergerak naik turun ke atas atau TMA TMB. Nah, untuk selanjutnya yaitu motor 2 tak, dimana langkah kerjanya itu cuma 2 langkah. Langkah yang pertama yaitu langkah hisap, dimana pada siklus ini piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Hal ini menyebabkan masuknya bahan bakar dari karburator menuju ruang bakar. Nah, sementara itu langkah kompresi dan pembakaran terjadi pada bagian atas torak. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu langkah buang, di mana tahap ini piston akan bergerak dari TMA ke TMB. Pada bagian atasnya terjadi langkah buang yang dibarengi dengan usaha. Sementara itu di bagian bawah torak dibarengi dengan langkah pembilasan. Dalam proses ini bahan bakar baru yang masuk akan ditampung dalam ruang poros engkol. Selanjutnya bahan bakar tersebut akan dikirim menuju ruang bakar melalui saluran bilas. Nah, itu berkelanjutan atau continue atau berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video berikut ini. Langkah yang pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini terjadi penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bagian bawah piston, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping terhisap masuk ke dalam crankcase. Di saat yang bersamaan, ketika piston menutup saluran buang atau exhaust port, pada bagian atas piston terjadi kompresi karena menurunnya volume ruang bakar, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli mengalami kenaikan tekanan dan temperatur. Dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi mengeluarkan percikan api, menyebabkan dimulainya langkah kedua. Pada langkah kedua terjadi pembakaran atau ledakan di ruang bakar, menghasilkan tekanan yang sangat besar menyebabkan terdorongnya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan piston menyebabkan kenaikan tekanan pada crankcase, sehingga ketika transfer port terbuka, campuran udara, bahan bakar, dan oli yang ada di bagian bawah piston terdorong masuk ke ruang bakar melalui transfer port. Campuran udara, bahan bakar, dan oli yang masuk ke ruang bakar akan mendorong sisa pembakaran keluar. Selanjutnya kembali lagi ke langkah pertama, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, dan terjadi proses hisap dan tekan. Jadi, langkah pertama adalah hisap dan kompresi, dan langkah kedua adalah ekspansi dan buang. Siklus ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar pada 100 rpm, maka siklus ini juga terjadi sebanyak 100 kali dalam 1 menit. Ini adalah contoh dari mesin 4 tak. Di sini adalah mesin dari motor action. Nah, itu adalah blok mesin, dan ini adalah blok magnet atau spool jalan. Nah, itu adalah sensor gas buang, dan ini adalah busi. Nah, itu yang nyembul keluar itu adalah tensioner. Dan ini adalah blok kopling, dan yang itu adalah tempat saringan filter oli.
Berikut adalah komponen-komponen dari mesin piston. Mungkin hanya itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.